Bitor ancam bongkar bunker rumah Jokowi berisi Rp198 triliun. Kalau kita dituduh, ya kan, dituduh memfitnah Jokowi korupsi. Loh, kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak kan gitu. Bongkar dong. Sekarang orang Mahkamah Agung punya tank mobil tempat barang itu apa namanya? Kontainer. Di dalam kontainer itu ada 920 miliar. Orang Mahkamah Agung. Karena nggak bisa disimpan di bank, nggak bisa disimpan di rumah. Kita lihat lagi orang kaya lagi. Yang kemarin ketangkap 11 triliun itu kan nggak bisa ditaruh di mana-mana. Maka begitu ditangkap tentu nyata uangnya ada. Kalau Jokowi berapa triliun? Lebih banyak. Orang dari sini diambil, dari sini diambil. Ini kalau nggak percaya kita bongkar rumahnya. Kan gitu. Harus dibuktikan kan katanya gitu. Bayangkan uang triliunan ditanam di bawah kasur oleh Jokowi. Wah. Beton bilang ini bukan soal selembar ijazah pasar pramuka lagi. Ini soal dompet raksasa yang disembunyikan di halaman rumah. Bayangkan laporan PPATK tahun 2024 itu ada uang korupsi beredar 984 triliun. Bukan 900 miliar kan? 1 tahun kekuasaan era Jokowi di periode terakhir, 1 tahun ada 984 triliun uang korupsi beredar. Anda bisa bayangkan betapa rusaknya republik ini. Artinya hampir 30% dari APBN. Kita datang ke KPK untuk mencocokkan data. Bapak-bapak jenderal, para senior dokter ini semuanya punya data. Kita ultimatum KPK. Sampai kapan dia mau bongkar kasus ini? Kalau dia tidak membongkar, maka kita datang ke Solo untuk membongkar. Pak Selamat, makasih. Untuk membongkar bunkernya. Dari tadi angka-angka yang sudah dibacakan, angka-angka yang sudah disebutkan, itu menyebutkan bahwa Jokowi benar-benar menjadi pelaku daripada korupsi. Jadi hanya alternatifnya kapan kita menggerakkan orang-orang Solo untuk melakukan bongkar bunker itu. Bongkar! Saya juga berharap gerakan kita muncul dari semua provinsi, bahwa perlawanan terhadap korupsi ini bukan hanya kita, tapi di semua provinsi banyak korupsi. Maka harus tumbuh di mana-mana, harus ada perlawanan. Jadi kita tidak bisa membiarkan korupsi seperti ini. Jadi jalan satu-satunya bagaimana kita kasih ultimatum kepada KPK, kapan dia mau menangkap satu di antara keluarga Jokowi yang jelas datanya sudah masuk di KPK, bertahun-tahun tidak diproses. Kalau dia tidak memproses, maka kita wajar datang ke Solo untuk membongkar kasus-kasus korupsi. Ya, setuju. Ya, setuju. Ya, gerakan bongkar bunker Jokowi. Di situ ada 198 triliun. Terima kasih. Terima kasih. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Gladiator itu mendesak KPK untuk segera berani menuntaskan seluruh tanggungan tentang segala pelaporan yang ada, utamanya terhadap Jokowi dan keluarganya. Misalnya apa? Misalnya peningkatan anggaran selama ratusan triliun yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu dituntut oleh teman-teman. Ya ini serius loh ini, karena ini negara apa sih kayak begini sih? Kok kita pakai jubah segini, kok kualitasnya begini? Kok Pak Jokowi nggak jadi tersangka di sini, terdakwa? Saya nggak berkomentar, Pak. Apakah dalam rangka operasi pasar tersebut maka diketahui kebutuhan gula sehingga perlu impor gula? Jadi impor gula itu masih terkait semua itu dengan perintah Jokowi karena memang operasi pasar sangat membutuhkan. Secara legalitas formal, saya menerima penugasan. Kenapa? Menerima penugasan dari Mendak kepada Inkopol. Enggak, tadi kan Anda mengatakan dengar dari Presiden karena Tom Lembong juga mengatakan ini.
Berarti apakah termasuk mengimpor gula tersebut adalah bagian dari instruksi Presiden Jokowi, dan memang itu sah-sah saja, saya juga mendukung karena melihat kebutuhan gula yang sangat darurat begitu. Apakah Anda dengar bahwa mengimpor gula 200.000 ton itu pun adalah bagian dari instruksi Jokowi? Saya rasa benar. Saya rasa iya. Ya, saksi tadi sampaikan dengar dari atasan saudara ya, dari pimpinan saudara. Betul. Kok Bapak Irjen Pol kenapa nggak protes? Kenapa hanya Tom Lembong yang jadi terdakwa? Kenapa nggak Pak Jokowi? Dan dia kasih instruksi. Bapak nggak usah takut. Saya membela Lembong walaupun dia bermusuhan dengan saya karena saya pengacaranya Prabowo 25 tahun loh. Dia bayar gua banyak banget. Jadi saya apa adanya saya ngomong. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Hati nurani saya masih ada walaupun pengacara itu sudah sedikit suara hati. Sedih ya negara kita ini ya. Ya. KPK kebanyakan bercanda. Semua yang udah ngomong Jokowi terlibat. Nadiem udah ngomong Jokowi terlibat. Jokowi diamalin sama KPK? Dilurus, ya kan? Di persidangan menantunya Bobi sudah disebut terlibat. Apa tambang Medan Blok Medan? Yang lain Bobi sama KPK? Dilurus. Jadi KPK ini kita mesti kasih tahu. Ini gedung uang kita ini, betul nggak? Uang kita betul nggak? Uang rakyat betul nggak? Kalau KPK masih begini juga, kita usir KPK bawahnya. Ya, pimpinan KPK kita usir. Ingat KPK, mental itu terjadi justru terinspirasi 25 Agustus dari kita, betul? Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diultimatum untuk segera membongkar kasus-kasus korupsi keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Jika tidak segera mengungkapnya, maka bunker yang ada di rumah Jokowi bakal dibongkar. Hal itu disampaikan politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Bitor Suryadi saat orasi demo tangkap dan adili Jokowi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada K4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis tanggal 2 Oktober tahun 2025. Kalau dia KPK tidak mau bongkar, maka kita datang ke Solo untuk membongkar bunkernya, kata Bitor. Dari berbagai data, kata Bitor, Jokowi merupakan pelaku korupsi. Untuk itu, Bitor berharap masyarakat di seluruh Indonesia untuk bergerak melakukan perlawanan terhadap korupsi. Kalau dia KPK tidak mau memproses, maka kita wajar datang ke Solo untuk membongkar kasus-kasus korupsi Jokowi. Gerakan bongkar bunker Jokowi. Di situ ada 198 triliun rupiah, pungkas Bitor. Dalam aksi yang dihadiri ratusan massa dari Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor, Gladiator, ini turut dihadiri berbagai tokoh, yakni mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Purem Fahrul Razi, mantan Kepala Staf Angkatan Laut KSAL, Laksamana TNI Purn Slamet Subianto, Direktur Indonesian Resources Studies IRESS Marwan Batubara. Selanjutnya, Kolonel Purn Sugeng Waras, mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Roy Suryo, dan Irjen Purn Napoleon Bonaparte.